yang begitu terbatas, supaya bukan hamba-Mu yang terlihat, melainkan nama-Mu saja yang dimuliakan. Dan bahkan boleh memberkati, memberikan kekuatan bagi hidup kami. Terpuji, termulialah nama-Mu, Allah kami, Sang Batu Karang yang teguh, Allah Tritunggal Maha Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Selamat malam. Saya paham, saya adalah wajah baru di tempat ini. Tetapi saya harap Bapak Ibu Saudara tidak merasa bagaimana-bagaimana. Saya perkenalkan dulu sedikit ya, kita berkenalan. Saya adalah Jerry Kurniawan, nama lengkap saya. Saya asli dari Kalimantan Barat, daerah Kabupaten Mempawah, lebih tepatnya Segedong. Kalau orang kek bilang itu Micong. Ya mungkin Bapak Ibu langsung wah iya. Saya bersyukur diberikan kesempatan untuk diundang memberitakan firman Tuhan lewat Pak Heriaman dan juga Pak Gembala. Terima kasih untuk kesempatannya. Dan malam ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saat ini saya melayani secara part-time, separuh waktu, di Gereja Kristus Tuhan Pos PI, daerah Poris, Tangerang. Saya tinggal kos di Karawaci bersama dengan pacar saya, ya Winnie. Ya boleh tolong berdiri, ya supaya orang bisa kenal. Ya namanya Winnie. Terima kasih, ya sedemikian singkat ya perkenalan. Saya mengajak kita malam hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat brosur atau selebaran yang dibagikan. Bahwa judul malam hari ini adalah saya bawa figuran namun signifikan. Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya sebelum saya lebih jauh masuk ke dalam firman Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara pernah menonton sebuah acara teater atau drama musikal secara langsung? Ada? Pernah? Saya pernah, kira-kira tahun 2019. Dan biasanya di dalam dunia teater atau perfilman, yaitu memerlukan yang namanya tokoh utama, setuju ya? Memerlukan tokoh utama, peran utama. Tetapi selain daripada tokoh utama atau peran utama, ada yang namanya figuran. Ada yang tahu figuran itu apa? Figuran itu sejenis kue tiaw. Enggak ya, maaf saya bercanda. Figuran itu adalah peran pendukung. Jadi kalau dia tampil di dalam sebuah acara atau sebuah film atau sebuah drama, dia itu hanya nyempil beberapa kali. Dan bahkan juga ya mungkin hanya sekali dari sekian banyak episode. Nah, seseorang atau semua orang tentu pengen kalau misalnya diberikan kesempatan untuk bisa main film atau main di drama musikal. Kalau orang-orang yang pengen tampil untuk menata karirnya pasti berpikir saya pengen kalau bisa tampil sebagai peran utama. Karena dia yang nanti akan banyak tampil dan orang pasti akan mengidolakan dia. Setuju ya? Siapa yang tidak kenal Reza Rahadian? Rasanya semuanya kenal. Karena apa? Dia adalah tokoh yang paling sering tampil di film-film. Dan dipakai, diundang dan bahkan di dalam podcast dia sempat sebutkan tarifnya dia itu sangat besar. Karena sudah sangat terkenal. Demikian pula dalam realita kehidupan. Setiap Bapak Ibu Saudara yang bekerja pasti mengincar yang namanya jabatan tinggi. Setuju? Nggak mungkin pengen terus ngekor jadi bawahan. Ada yang bercita-cita seperti itu? Tentu kita pengen suatu saat bisa jadi pemimpin. Karena apa? Kalau orang menjadi pemimpin punya privilege. Punya kesempatan untuk memberikan sesuatu hal atau melakukan sesuatu hal, terkhususnya di dalam perusahaan yang dimiliki atau bisnis yang dia miliki. Menciptakan terobosan, ya melakukan banyak hal
Dengan kata lain, figur utama atau orang terpenting, ya jabatan, itu memberikan sebuah pengaruh yang besar terhadap seseorang, ya, memiliki pengaruh yang besar kepada seseorang, sehingga seseorang tersebut memiliki value yang besar. Contohnya ya, tadi saya sudah sebutkan jabatan tinggi, peran utama, ya, mengambil sebuah keputusan dan lain-lain. Namun Bapak Ibu Saudara, malam ini saya coba mengajak kita untuk melihat dalam firman Tuhan, ternyata ada sebuah kisah yang Tuhan pakai bukan memberikan pertolongan kepada seorang tokoh utama dalam kisah tersebut, tetapi lewat figuran, ya, atau orang yang mungkin hanya tersorot sedikit saja di dalam bagian Alkitab tersebut. Tetapi lewat figuran atau orang yang tampil hanya sedikit namanya ini, memberikan dampak yang sangat signifikan buat orang yang menjadi tokoh utama di dalam Alkitab. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah mengenal yang namanya tokoh Naaman. Setuju ya? Tahu Naaman? Ya. Dia adalah seorang raja atau panglima. Wah, nggak ada suaranya, takut nih. Naaman seorang raja atau seorang panglima? Panglima. Tepuk tangan dulu dong. Berarti sering membuka dan membaca Alkitab Jemaat GKJ Season City. Bagus. Mungkin banyak dari kita kalau kita mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta, fokusnya kepada siapa? Naaman ya. Bagaimana Naaman berjumpa dengan Elia dan lain sebagainya macam. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat dari sisi yang berbeda. Bahwa Tuhan memakai seorang budak perempuan untuk menjadi bagian berkat, untuk menjadi bagian saluran berkatnya Tuhan bagi kehidupan Naaman. Mari kita membuka dalam kitab 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 3. Dua Raja-Raja, pasal 5 ayat 1 sampai 3. Sudah ketemu? Sudah? Oke, mari kita membaca bersama-sama ya. Silih berganti aja deh. Saya lebih dulu, Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Ayat yang pertama, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat 3, 2, 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ya, sedemikian jauh. 3 ayat saja. Dan setelah itu kalau Bapak Ibu melihat, ya seperti tadi saya katakan, ayat ini hanya menyoroti gadis ini, ya atau budak perempuan ini, yang masih muda ini hanya 3 ayat saja. Tetapi kita akan belajar bagaimana Tuhan memakai budak perempuan ini. Sebelumnya, saya mengajak kita untuk melihat dari sisi Naaman. Dia adalah seorang panglima perang. Bapak Ibu tahu nggak, panglima perang itu tugasnya apa? Nggak tahu ya? Ya wajar, karena kita hidup bukan di zaman perang ya. Panglima perang itu adalah tugasnya untuk mengatur strategi. Jadi kalau misalnya mau menyerang, kita akan menyerang kota A. Nah, panglima itu yang bertugas untuk memimpin barisannya, untuk menyerang di jalur mana saja. Misalnya, kota A akan dibagi 4 arah, timur, utara, selatan, dan barat. Yang di selatan siapa, utara siapa, barat siapa, selatan siapa. Dan habis itu, di kode keberapa, mereka akan maju bersama-sama berperang. Jadi panglima itu memiliki fungsi yang sangat besar.
dan penting. Kalau Bapak Ibu tadi memperhatikan di ayat yang pertama, Raja Aram itu sangat menyayangi Naaman. Ada kata sayang di situ. Artinya, dari segi kematangan, boleh dikatakan Naaman ini memiliki value yang besar di mata Raja Aram saat itu. Di mata Raja Aram, dia juga menjadi orang yang paling utama mungkin dari sekian banyak panglima yang lainnya. Namun di masa kejayaan hidup Naaman, dia harus bergulat atau dia harus menerima pahit kenyataan bahwa dia sakit kusta. Mungkin Bapak Ibu tidak mengerti sakit kusta itu apa. Sakit kusta itu adalah penyakit bagian dari kulit yang sangat berbahaya. Karena penyakit ini, kalau menurut dalam tradisi budaya pandangan orang-orang Yahudi, ini adalah penyakit yang tidak sembarangan bisa terkena. Ya, orang bisa kena penyakit ini tuh nggak sembarangan. Dan biasanya juga penyakit ini dianggap sebagai hukuman dari Allah. Ya, kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Tawarik bisa melihat bagaimana Raja Uzia pernah kena dan lain sebagainya macam. Tokoh-tokoh banyak sekali yang kena. Jadi dianggap kalau orang yang kena penyakit kusta adalah kena kutukan Tuhan atau hukuman Tuhan. Dan ujung dari penyakit kusta adalah kematian. Jadi tidak ada kesembuhan. Jadi di dalam masa kejayaan, masa-masa kehidupan Naaman yang sangat baik, dia harus menghadapi sebuah kondisi bahwa dia mengalami penyakit yang mematikan. Karir dia yang cemerlang harus terkendala oleh sakit. Nah, Bapak Ibu, itu sedikit tentang Naaman. Saya ingin ajak kita sekarang menyoroti bagaimana Tuhan menolong Naaman. Sebelumnya Bapak Ibu perlu tahu bahwa kerajaan Aram itu bukan kerajaan yang percaya kepada Tuhan. Kerajaan Aram adalah kerajaan yang tidak percaya kepada Tuhan, namun dipakai oleh Tuhan untuk menghukum bangsa Israel pada saat itu. Karena bangsa Israel saat itu sedang dipimpin oleh Raja Ahab dan istrinya Isabel. Di zaman kehidupan pelayanan Nabi Elia. Jadi karena kehidupan pemimpin yang bobrok membuat kehidupan bangsa Israel sepenuhnya bobrok terhadap kemerosotan iman. Mereka menyembah kepada kuil-kuil dan lain sebagainya macam, tidak mengindahkan akan Allah. Akhirnya Allah menghukum, mengizinkan orang Aram untuk membasmi, menghancurkan, dan bahkan menyandra orang-orang Israel. Makanya si budak perempuan ini bisa berada di rumah Naaman. Sekarang paham ya? Sudah dapat ya informasinya ya? Jadi sekarang selaras kita dapat mengerti ya kenapa budak perempuan Israel ini kok tiba-tiba bisa ada di rumah Naaman. Ngekos kali ya mungkin ya, mau kuliah. Enggak ya. Dia menjadi tahanan atau tawanan. Nah, budak perempuan ini ketika tahu bahwa majikannya, Naaman, itu sakit, dia dengan hati yang iba memberitahukan kepada istri Naaman. Dia mengatakan, coba ayat yang kedua ya. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tawanan seorang perempuan. Ayat yang ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Perempuan ya, seorang anak kecil ya, boleh dikatakan gadis ini masih muda. Budak, statusnya perempuan, dan masih muda. Dia berbicara kepada majikannya, kepada istri Naaman. Ayo, coba bawa suami dari ibu bertemu dengan nabi di daerah Samaria. Ya tentu nabi yang dimaksud itu adalah Elia. Karena kalau Bapak Ibu membaca lagi di ke bawah, ya ada perjumpaan Naaman dengan Nabi Elia. Yang saya ingin ajak kita soroti adalah bagaimana perempuan ini memberanikan dirinya
untuk memberitakan informasi, merekomendasikan seorang panglima, seorang tuan yang statusnya ini sebagai budak, memberitahukan, merekomendasikan dengan keberanian, karena dia tahu bahwa Allah ada kepada Nabi Elia. Coba kalau misalnya kondisinya begini, perempuan atau anak budak perempuan ini tidak kenal siapa Allah Israel, tidak kenal siapa Nabi Elia, kira-kira dia berani rekomendasiin enggak? Dia hanya tahu nih, oh ini Nabi, ya udah. Kira-kira dia berani enggak untuk rekomendasiin? Oke, saya coba bawa Bapak Ibu untuk berpikir, untuk lebih paham begini. Pernah enggak Bapak Ibu menjadi seorang yang memberikan rekomendasi atau mendapatkan rekomendasi ketika menghadapi sebuah penyakit? Katakanlah, saya ini sakit darah tinggi. Lalu Bapak Ibu bilang, yang tahu bahwa saya sedang sakit darah tinggi, coba ke dokter si A. Itu di daerah belakangnya CL. Dia ada klinik di situ, ada apoteknya juga dekat di situ. Itu apoteknya punya papanya, tapi yang anaknya juga ikut juga kerja di klinik tersebut, dan anaknya itu punya klinik juga di Cengkareng. Saya nggak sebutkan lah dokternya siapa. Mungkin Bapak Ibu tahu daerahnya. Coba kamu ke situ. Kenapa ke situ? Karena kalau ke dokter ini nih, kita ngomong apa, jelasin apa, dokternya dengerin. Kalau dokter ini kasih obat, 1, 2 hari, 3 hari sembuh. Kalau dokter ini kasih obat, saya pernah berobat di situ, dalam beberapa hari saya sembuh. Kira-kira menurut Bapak Ibu, saya mau dengerin nggak? Kenapa saya mau dengerin? Saya nggak dengar suaranya. Kenapa? Karena Bapak Ibu lebih duluan mengalah. Perempuan ini tidak mungkin berani untuk merekomendasikan tuannya karena statusnya sebagai budak, sebagai perempuan, dan sebagai orang yang masih muda, kalau dia tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Kalau dia tidak mengenal siapa Nabi Elia, karena dia tahu bahwa Nabi Elia adalah nabi yang benar-benar dipakai oleh Tuhan, dan bagaimana Allah telah mengerjakan berbagai macam hal kepada nenek moyang mereka, dari keluarnya dari bangsa dari perbudakan Mesir sampai kepada kehidupannya saat itu yang membuat dia untuk berani merekomendasikan. Seandainya sekarang, kalau misalnya dia tidak memiliki pengenalan yang benar, dia bilang yang gini aja, coba pergi ke sana, kayaknya sih Nabi itu tinggal di Samaria, kayaknya sih dia bisa, gitu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, Naaman atau istrinya mau dengerin nggak? Nggak mungkin. Pengenalan akan Tuhan, pengetahuan yang disampaikan oleh turun-temurun diajarkan oleh nenek moyang ataupun papa mamanya si perempuan ini, membuat dia memiliki hati yang berbelas kasih untuk menolong tuannya. Padahal dia adalah seorang budak, tetapi Tuhan dapat pakai. Dan akhirnya kalau kita melihat, dan memang benar, ada kesembuhan yang terjadi buat Panglima Naaman. Lalu bagaimana dengan pembelajaran yang kita dapatkan? Pembelajarannya begini Bapak Ibu. Banyak orang berpikir bahwa saya harus memiliki status, saya harus memiliki pengaruh, peran yang besar di sebuah gereja, baru saya bisa menjadi berkat. Pernah terjebak dalam pikiran tersebut? Pada kenyataannya, Alkitab mau memperlihatkan kepada kita, melayani atau menjadi berkat Tuhan, itu bukan tentang kedudukan, tetapi tentang kasih. Perempuan ini kalau tidak memiliki kasih, dia tidak akan sampaikan apapun kepada majikannya. Bahkan, kalau saya mau mendramatisir ya, mungkin perempuan ini juga mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan dirinya. Kalau seandainya
nabi tersebut tidak sanggup memberikan kesembuhan, atau Allah Israel itu tidak sanggup memberikan kesembuhan bagi Bapak Naaman. Mungkin dia mempertaruhkan dirinya. Karena apa? Dalam logika kita, tidak mungkin seorang budak memiliki hak untuk berbicara kepada majikan. Tidak. Budak tidak memiliki hak apapun untuk berkata ataupun menyuruh ataupun merekomendasikan. Tetapi Tuhan pakai perempuan ini supaya Naaman memiliki kehidupan yang lebih lanjut, memiliki pengharapan. Dan selain itu yang kita dapat belajar adalah bagaimana menjadi pelayan Tuhan bukan mau menjadi berkat, atau maaf ya, saya ulangi, menjadi berkat Tuhan, mau melayani Tuhan, itu bukan karena kita memiliki power. Power dalam arti ya kedudukan, menjadi pengurus, menjadi pelayan mimbar, bukan. Bahkan saya berkali-kali sampaikan kepada gereja di tempat saya pelayanan, kita menyambut jemaat ya dengan wajah yang senyum, dengan keramahan. Tuhan dapat pakai untuk menjadi berkat. Jadi tidak ada pelayanan yang tidak dianggap oleh Tuhan. Semua pelayanan Tuhan perhitungkan menjadi sebuah berkat. Pertanyaannya adalah bagaimana motivasi kita? Adakah selama ini kita memiliki motivasi untuk mencari nama, bukan memberikan berkat? Adakah selama ini kita hanya menunggu memperoleh berkat, atau hanya ingin diberkati? Ya, hanya mau datang, tidak mau melayani, hanya mau menjadi jemaat biasa. Panggilan hidup anak Tuhan adalah dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan, wadahnya itu adalah gereja. Gereja bukan soal gedung, Bapak Ibu. Gereja adalah diri kita. Jadi ketika kita melayani sesama, kita memberikan pelayanan, mari kita lihat Tuhan. Mari kita lihat bahwa ini adalah untuk Tuhan. Jangan berpikir bahwa pelayanan WL, pelayanan musik, pelayanan khotbah, itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saya pelayanan di belakang hanya jalankan PowerPoint, atau hanya nyambut jemaat, atau jadi pemerhati jemaat, itu enggak lah. Tidak Bapak Ibu. Semua pelayanan yang kita lakukan, percayalah, menjadi sebuah pelayanan yang diperhitungkan Allah, menjadi berkat. Amin. Dan hal yang kita bisa pelajari juga dari sisi lain adalah berkat Tuhan tidak hanya untuk kalangan orang-orang Kristen saja. Naaman adalah bukti bahwa anugerah Tuhan juga diberikan bagi ciptaannya. Naaman bukan orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi lewat gadis budak perempuan ini, Naaman melihat bagaimana kuasa Allah Israel yang kita imani sekarang ini, yang kita kenal sebagai Kristus yang datang ke dalam dunia ini, adalah Allah yang maha kuasa, yang maha dahsyat, yang tidak terbatas oleh penyakit apapun. Maukah kita juga menjadi berkat buat orang-orang di luar sana yang belum percaya? Ya mungkin lewat perilaku kehidupan kita, mungkin lewat pergaulan kita. Biarlah semuanya itu membawa kita untuk mau menjadi berkat buat siapapun. Ya, jangan berpikir bahwa saya hanya mau menjadi berkat buat sesama Kristen. No, kita dipanggil berdasarkan amanat agung Allah. Beritakanlah, ya, sampaikanlah kepada semua bangsa. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, tidak hanya bangsa Israel saja, tidak hanya bangsa Kristen saja, tidak ada. Semua bangsa. Jadi menjadi berkat.
Dan percayalah Bapak Ibu, satu hal yang saya juga tulis, yakni percayalah bahwa yang kita lakukan, kalau itu untuk Tuhan, kita pasti akan memperoleh sukacita di dalam pelayanan. Dan saya yakin kesembuhan Naaman di saat itu juga memberikan sukacita buat budak perempuan yang boleh melihat tuannya sembuh menjadi tahir oleh anugerah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Minta dengan kasih Pak Gembala untuk menyampaikan doa penutup. Mari kita doa. Bapa, sekali lagi kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur,